Ribuan anak menjadi korban keracunan makan bergizi gratis di berbagai daerah di Jawa Barat, seperti Garut, Sumedang, Ciamis, dan Kabupaten Bandung Barat yang mencapai lebih dari 1.000 korban. Bahkan pemerintah daerah KBB sempat menetapkan status kejadian luar biasa atas insiden ini. Adanya rentetan peristiwa keracunan MBG menuai reaksi dari orang tua. Kalau menurut dari pribadi seorang ibu ya sebenarnya sih kalau untuk meringankan ekonomi gitu ya. Ada bagusnya dalam keadaan ya ekonomi sekarang kan lagi keadaan susah ya. Ada yang ibarat orang tua ada yang mampu, ada yang enggak kan yang untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak tuh kadang-kadang sampai anak tuh enggak makan gitu kalau lagi mau sekolah tuh karena ekonominya yang lagi pas-pasan gitu kan. Tapi kalau udah ada kejadian seperti ini keracunan gini kan namanya seorang ibu kan khawatir ya. Takut ada apa-apa anak kan gitu. Apalagi kalau rumah sakit ya orang yang mampu ada uang. Kalau yang nggak mampu walaupun pakai BPJS juga ya kan tetap gitu juga. Lebih baik dihentikan, di stop aja dulu. Jadi kalau daripada banyak korban ya, kita kasihan sama anak-anak ya. Karena orang tua merasa khawatir gitu. Kalau kejadian keracunan di seluruh Jawa Barat ini kan, artinya apa? Apakah program ini dilanjutkan atau diberhentikan? Itu menurut saya untuk pemerintah ya. Alasan kita untuk itu sebagai orang tua ya, sangat-sangat prihatin sekali ya. Dengan kejadian massal gini seperti ini ya. Berdasarkan data Forum Orang Tua Siswa atau Fortusis Jabar, selama program ini berjalan, sedikitnya ada 17 kabupaten kota yang mengalami insiden keracunan. Fortusis Jabar mendesak pemerintah melakukan dua hal, yakni menghentikan program MBG sementara di wilayah Jabar sambil Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi. Hal ini dilakukan demi keselamatan siswa. Program MBG itu idenya bagus, tapi pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya itu terdistorsi apakah di hulu atau di hilir. Ibarat kalau mau tender perusahaan, ini kan semacam kayak dilelang begitu. Mungkin RKS-nya, kisi-kisinya bagus, tapi implementasi di lapangan yang jelek. Itu yang harus dievaluasi. MBG merupakan program strategis nasional, sehingga Pemprov Jabar tidak bisa melakukan intervensi menghentikan program secara total. Namun pemerintah berkomitmen melakukan evaluasi secara komprehensif untuk menghindari kejadian serupa. Program ini kan terus jalan, karena itu yang kurang-kurang kita akan perbaiki. Ya, kita akan perbaiki. Dan Pak Kepala BGN menyampaikan bagi SPPG yang tempo hari ada insiden, sementara dihentikan sambil menunggu evaluasi. Seperti itu, yang lainnya kan jalan, tapi tentu dengan pengawasan yang ketat dari berbagai komponen, termasuk dari Pemda, Kabupaten Kota, dan Provinsi. Pengamat kebijakan pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Cecep Darmawan menilai langkah cepat pemerintah dalam melakukan evaluasi patut diapresiasi, termasuk penutupan sementara satuan pelayanan pemenuhan gizi yang bermasalah. Namun, evaluasi tetap harus dikawal sejauh mana pelaksanaannya. Evaluasi tidak hanya sebatas pada aspek SOP, tetapi juga menyentuh sisi anggaran. Hal ini penting untuk meminimalisir agar kejadian serupa tidak terulang. Korban akan berjatuhan berikutnya ya, dan ini kita tidak harapkan. Kenapa? Kalau SOP-nya tidak dijalankan dengan baik, kembalilah, kemudian si siswanya juga nanti ada trauma ya, gitu. Kemudian tidak mau lagi makan makanan sebaik apapun kan jadi mubazir nanti. Oleh karena itu ini harus arif ya, saya kira bijaklah pemerintah dalam hal ini. Evaluasi program MBG bukan sekedar reaksi sementara, akar permasalahan harus diatasi dan diawasi ketat. Jika tidak, kemungkinan kejadian akan terulang dan publik bisa kembali menjadi korban. Kiki Aryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.